Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Cleoser Tutorial. Ya, pada jumpa yang kedua ini di tema kita membagi ilmu visual sisap ya. Saya akan membagikan bagaimana cara membuat sebuah Windows Form application. Ya, pada jumpa pertama kemarin kita belajar tentang mengenal apa yang namanya visual C# atau bahasa C#. Sekaligus kita membuat Hello World pada konsol application. Oke, jadi kali ini saya akan membagikan tentang Windows application atau Windows Form application. Windows Form application itu fungsinya ya, dia sangat bagus sekali karena tampilannya itu GUI, yaitu Graphic User Interface. Jadi sini saya akan mencoba membuat aplikasi seperti ini ya, dengan menggunakan Visual Studio dengan bahasa C# ya. Jadi dimana apabila kita memasukkan teks di dalam sini, teks, maka ketika kita mengklik send akan keluar pesan seperti ini. Apa yang kita ketikkan di sini di text area ini muncul di text box area ini, di text box ini. Oke. Lalu apabila ini kosong, dalam keadaan kosong, lalu kita tekan send, maka akan keluar pemberitaan seperti ini. Mohon masukkan pesan Anda. Iya. Seperti itu. Lalu apabila kita klik cancel, maka dia akan close. Ya, jadi seperti itu. Nah, saya akan membuatnya dari awal lagi agar bisa berbagi. Jadi di sini saya akan membuat project baru. Di sini saya menggunakan Visual Studio 2012. Ya. Jadi saya menyarankan Anda untuk menggunakan Ultimate, bukan hanya Ultimate, maksudnya Visual Studio, baik itu versi full version juga tidak apa-apa. Jadi pastikan yang Anda gunakan adalah Visual Studio. Nah, lalu kita klik New Project dan pastikan di sini ya. Di sini adalah Visual C# dan di sini Windows Form application. Setelah itu kita rubah namanya, misalkan menjadi message area. Oke, seperti itu aja. Atau kita membuat namanya message area preview gitu aja. Nah, seperti itu. Oke. Setelah itu kita klik OK. Kita tunggu sampai Windows Form kita telah dibuat. Oke. Ini adalah Windows Form kita. Ya, Windows Form kita sudah jadi. Windows Formnya. Nah, di sini secara default ada yang namanya Solution Explorer. Ya, di sini ada yang namanya Solution Explorer. Jadi di Solution Explorer ini, di mana semua isi dari form Anda ditampilkan di sini. Mulai dari Properties, Reference, Form 1 C#, program C#, seperti itu. Nah,
di properties ya. Nah, di properties Anda bisa mengkliknya 2 kali. Nah, di sini Anda bisa menambahkan properties yang Anda inginkan. Semua properties yang Anda inginkan di sini. Ya. Di sini. Lalu di sini ada yang namanya reference. Reference ya. Ini reference itu yang mana ini semua digunakan ya. Digunakan pada saat kita membutuhkannya saja. Nah, ini biasanya digunakan pada form kita nanti gitu. Tapi ini dengan catatan ketika kita membutuhkannya saja. Dan ini akan dibahas pada topik selanjutnya ya. Karena ini bisa dibilang levelnya level normal lah kalau istilah dalam tingkatan bahasa C#. Oke. Oh ya, ini tadi propertiesnya, properties untuk project ya, project kita. Ini propertiesnya, kita bisa close juga di sini nggak apa-apa. Oke. Terus setelah reference, kita bisa melihat di sini ada yang namanya form 1 CS. Jadi form 1 CS itu berisikan ya. Form 1 CS ini berisikan kode-kode dalam penyusunan form kita ini ya. Di sini kita bisa melihat form 1.c# ya, design. Maka kita bisa melihat di sini adalah form 1 design. Kita bisa melihat, nah ini dia kode-kodenya ya, seperti ini. Jadi ini semua merupakan kode-kode penyusun dari form 1 kita tadi, form 1 ini. Nah, jadi ini adalah kode-kode penyusunnya ya. Ini ada kode-kode penyusunnya dari form 1 kita tadi, form 1 CS design ini. Nah, gitu. Terus ini dibuat ya. Jadi Visual Studio mempermudah penggunanya supaya ini loh, mempermudah gitu kan, mempermudah penggunanya dalam menggunakan form desainnya. Jadi dia udah memfasilitasi kode-kode ini untuk para pengguna Visual Studio sendiri, seperti itu. Terus ada yang namanya program CS. Jadi di sini berisi kode-kode program kita nanti ya, dimana ada library, ada namespace, ada kelas program, dan ada method main. Yang dimana method main ini hampir semua, bahkan semua bahasa pemrograman pasti mempunyai yang namanya method main. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita kembali ke form 1 kita. Nah, di form 1 ini ya, kita bisa mengklik kanannya ya untuk melihat properties dari form 1 kita ya. Kita klik kanan properties, akan keluar sini. Nah, pada teks ini saya ingin memberi nama misalnya aplikasi apa ya, message, itulah message. Kita klik OK. Nah, di sini akan berubah menjadi aplikasi message. Oke. Nah, setelah itu saya ingin ikonnya bukan seperti ini, tapi ikon yang saya pilih sendiri ya, yang saya sediain sendiri. Kita bisa mengganti ikonnya di sini di properties juga. Kita klik sini. Nah, di sini saya punya icon, yaitu icon burung ya, burung. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini icon burung. Lalu open.
Nah, setelah kita bisa melihat ya, icon dari aplikasi kita sudah berubah menjadi seperti ini. Nah, kemudian di aplikasi ini kita membutuhkan yang namanya button ya, 2 button. Itu button 1 dan button 2. Lalu kita merubah nama button ini ya, namanya ya, di teks, bagian teks ini. Ingat, di bagian teks kita memberi nama misalnya send, seperti itu. Nah, setelah itu, atau tampilkan saja, tampilkan. Oke, seperti ini ya. Lalu di button 2 kita kasih nama cancel, seperti ini ya. Sangat mudah sekali kan, sangat simpel dan mudah sekali. Nah, setelah itu kita memasukkan text area. Nah, di sini kita akan menggunakan untuk text areanya yaitu rich text box ya, rich text box ya. Cukup segini saja ya, kita drag ya, seperti ini. Kita drag ke bawah dikit ya. Lalu kita di sini membutuhkan yang namanya label. Nah, label kita drag, klik labelnya. Nah, pada teks, karena apabila kita mendrag labelnya ini, otomatis di sini langsung menuju pada propertiesnya si label ini ya. Oke, teks, kita memberi teks di sini, masukkan pesan Anda seperti ini. Oke, kita klik, wis, keren ya. Sejauh ini bisa ya. Nah, setelah itu kita membuat fungsi pada tombol cancel. Soalnya ini belum mempunyai fungsi ya. Nah, coba kita start dulu, kita running dulu biar kita mengecek apakah ini sudah ada fungsi atau tidak. Nah, ini adalah Windows Phone kita ya. Jadi ini belum mempunyai fungsi sama sekali. Tampilkan ini dan cancel ini belum mempunyai fungsi sama sekali ya. Meskipun kita masukkan gini, tampilkan, tidak terjadi apa-apa ya, karena kita belum memasukkan fungsinya. Nah, untuk memasukkan fungsinya, di sini pada button tampilkan ya, kita bisa mengkliknya 2 kali. Klik button 1 ini adalah function dari button 1 klik ya. Jadi ini adalah private function ya, seperti itu, dari button 1 klik. Nah, jadi di sini saya menginginkan apabila button 1 ini diklik, saya ingin user bisa membaca sesuatu yang ditampilkan oleh si button tadi, seperti itu. Jadi ketika saya mengklik button ya, maka dia akan menampilkan pesan yang ada di text area tadi dan bisa dibaca oleh si user. Seperti itulah. Jadi di sini saya akan menggunakan logika if else ya. If lalu kita masukkan nama dari text area ini. Name-nya kita lihat. Di sini text area. Pertama kita harus mengklik dulu text area ini. Kita klik ya. Setelah itu kita geser ke atas, tarik ke atas. Nah, ini adalah name-nya.
Nah, di sini ada text box 1, tapi biar untuk memudahkan kita rubah saja namanya, misalnya text atau gini, area pesan gitu. Kita menamakan saja area pesan ya. Ingat, untuk spasi di sini kita harus menggunakan underline ya, atau underscore seperti ini ya. Ya, garis bawah seperti ini ya. Kita butuh seperti ini ya, karena yang namanya function atau ini kan metode nih. Nah, yang namanya metode itu namanya tidak boleh memakai spasi seperti itu ya. Jadi harusnya makanya seperti kayak ini. Oke, sejauh ini paham ya? Nah, setelah itu, setelah kita memberi nama area pesan, kita kembali ke button tampilkan. Kita klik 2 kali. Klik. Ya, seperti itu. If ya. If area pesan tadi ya, dot text sama dengan kosong kita lambangkan seperti ini ya, kita lambangkan seperti ini. Saya seperti ini ya. Oke. Seperti ini. Jadi ini maksudnya adalah jika area pesan teksnya sama dengan kosong ya, ini kan kosong nih, nggak ada isinya ya, kosong, maka message box, maka nanti akan keluar message box dot show, lalu di sini disuruh memasukkan string text. Nah, string textnya kita tuliskan mohon masukkan pesan Anda. Nah, setelah itu kita koma. Nah, di sini disuruh memasukkan string caption ya. Caranya misalnya string captionnya kita masukkan error seperti itu. Errornya gini ya. Iya, seperti ini. Lalu kita koma. Nah, di sini kita disarankan untuk memasukkan message box buttons ya, button. Kita klik message box buttonnya, lalu dot, ada pilihan sini oke, yes or no, yes, no, cancel, oke. Dan nah, sekarang kita menggunakan oke, kita pilih saja oke. Nah, setelah itu koma lagi, di sini dituliskan message box icon. Nah, jadi message box iconnya kita masukin message box icon dot. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ada icon information, ada icon question, ada warning, ada error. Nah, berhubungan dengan tadi exceptionnya error, maka kita pilih yang error saja. Oke, seperti itu. Nah, setelah itu tutup, lalu tanda titik 2 ya, titik 2 koma seperti itu. Lalu kita enter. Setelah kita enter, kita menuliskan else. Else-nya ya, kita tuliskan else-nya, lalu message box iconnya, message box icon kita hapus, message box
nya dot show ya, kita masukkan di sini yaitu message atau ini apa, area pesan tadi ya, area pesan dot text. Maksudnya di sini adalah dia menampilkan pesan atau teks yang ada pada lokasi area pesan. Dia menampilkan teks ini pada yang ada di dalam area pesan ya. Kalau di atas tadi dia menampilkan ini apabila dia kosong ya, apabila dia kosong dia akan menampilkan ini. Nah, sementara else selain kosong, istilah gitu kan berarti selain kosong itu dia terisi seperti itu loh, ada isi di boxnya gitu, di teks areanya gitu. Nah, berarti di sini kita buat area pesan dot text ya, dot text, lalu kita koma, kita masukkan string teksnya. Misalnya encaptionnya kita masukkan result seperti itu ya. Lalu kita koma lagi, kita masukkan lagi message boxnya, message box ya, oke, koma lagi, iconnya. Oh, ini kita harus masukin message iconnya yaitu inasi seperti itu. Kita oke, lalu tutup kurung titik 2 koma seperti itu. Jadi ini adalah fungsi dari button 1 dari ini, yaitu tampilkan, fungsi dari tampilkan. Nah, sekarang kita coba start, kita jalankan. Nah, setelah kita jalankan, coba kita masukkan teks. Hai, ini Windows Phone application, dan seperti itu tampilkan. Nah, hai, ini Windows Phone aplikasi ya, seperti itu. Nah, apabila dia kosong ya, kosong, maka dia akan menampilkan mohon masukkan pesan Anda. Jadi seperti itu. Itulah logika yang kita buat tadi, adalah logika if else. Nah, jika button tampilkan sudah mempunyai fungsi, sekarang kan di button cancel belum punya nih. Nah, tugas kita adalah memberi fungsi pada tombol cancel. Jadi pada tombol cancel kita klik 2 kali, klik ya. Lalu kita beri close di sini. Ya, cuma segitu saja. Simple sekali ya, sangat mudah sekali. Iya. Benar. Ini membuat ini sangat gampang sekali. Sangat simple. Jadi yang namanya pemrograman itu tidak ada yang sulit. Ya, seperti itu. Semuanya terasa gampang kalau kita mau terus berlatih. Ya, sekarang kita start. Ya, start. Ini tombol cancel, coba kita klik. Ya, seperti itu. Akhirnya tombol cancel pun mempunyai fungsi yang. Nah, ini adalah pembahasan topik kedua kita ya.
tentang masih seputar tentang visual C# seperti itu. Jadi kali ini kita akan belajar ya Windows Phone aplikasi. Ya, semoga bermanfaat dan tetap berlatih, dan harus percaya bahwa pemrograman itu tidak sulit, bahwa pemrograman itu mudah. Oke, selamat berjumpa kembali di topik berikutnya. Salam Kyosa.